Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Akbar Ramadhani. Saya berasal dari kelas 11 M. Kali ini saya akan berkhutbah dengan membawa materi yaitu hati yang keras dan membatu. Marilah simak video yang akan saya tampilkan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang mulia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci dan mulia. Selaku khatib, saya berpesan pada diri saya sendiri dan jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin membahas hal yang ringan namun seringkali terjadi pada diri kita, yaitu qaswatul qalb atau ketika hati keras dan membatu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang mulia, saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya, hati kita akan mengeras dan membatu. Ketika kesombongan menyelimuti kehidupan sehari-hari dan saat mendapat nasihat dari saudara sekalian, kita seringkali merasa digurui. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa qasad qulubukum min ba'di aliklah fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswatan wa in sinajira hijarati lasyayatan najjaru minhu anharu wa inna minha lama yashaqqu fayajjaru sinahul ma wa inna minha lama yahbis ma khasyari Allahi wa ma'ullaha bi'aqab amma ta'malun, yang artinya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Hadis riwayat Al-Baqarah ayat 74. Maka kata Ibnu Qayyim, hati seorang yang kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang mengeras dan mati. Keduanya hanya patas di dalam api. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu. Yang pertama, terlalu banyak makan. Kedua, terlalu banyak tidur. Dan yang ketiga, ialah terlalu banyak berbicara. Bahkan, makan yang berlebihan pun merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, seorang pakar Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain
untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras Rasulullah." Kemudian Rasul berkata, "Maukah engkau ku beritahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu supaya terpenuhi? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya yang demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu." Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita menjaga yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengatakan kita pada hadis Rasulullah SAW lainnya, "Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surga." Hadirin kaum muslimin yang mulia, cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW berkata, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan kita pada akhirat." Hadis riwayat Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Sementara makanan terbaik bagi kita adalah madu. Ia diproduksi dari lebah. Pakaian terbaik untuk kita kenakan ialah sutra. Sutra diproduksi dari ulat. Dan hiasan yang terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan lebah, ulat, serta kerang itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wal azizul hakim." Dan baginya lah keagungan di langit dan bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 37. Selain daripada memperhatikan yatim serta berziarah kubur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan, menghindar kemalasan. Bahkan kata beliau SAW, sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas." Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal, bagi seorang yang rajin, setiap hari adalah hari mujur. Lalu, jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi, ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, bahkan tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu itu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain,
yang bahkan engkau tak memintanya. Semoga saja kita semua dapat terhindar dari hati yang keras dan membantu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini dapat mendatangkan pahala yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Penutup kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.